Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hello, balik lagi di channel YouTube saya, Wina Rahmawati, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Suasana hatinya gimana hari ini? Baik-baik aja kan ya? Pada mata kuliah analisis kompleks ini, kita akan masuk pada pertemuan yang keempat, di mana saya akan membahas mengenai bentuk polar, eksponen, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu bentuk polar bilangan kompleks. Bentuk polar disebut juga dengan bentuk kutub. Bentuk polar pada bilangan kompleks sama saja ya dengan bentuk polar biasanya, hanya saja terdapat bilangan kompleks di dalamnya. Adapun hubungan antara bentuk kartesius dengan bentuk polar sebagai berikut. Yang pertama, mengubah bentuk kartesius menjadi bentuk polar. Untuk mencari jarak yang dilambangkan dengan huruf R dari titik 0 ke titik X, Y, kita gunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana jarak atau R ini sama dengan nilai mutlak dari Z. Sedangkan untuk mencari sudut yang dilambangkan dengan θ, kita gunakan rumus θ sama dengan arkustan dari Y per X. Yang kedua, mengubah bentuk polar menjadi bentuk kartesius. Untuk mencari nilai X atau nilai real bilangan kompleks, kita gunakan rumus X sama dengan R kali cos θ. Sedangkan untuk mencari nilai Y atau nilai imajiner bilangan kompleks, kita gunakan rumus Y sama dengan R kali sin θ. Di sini, karena bentuk umum bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X tambah Y, maka bentuk polar bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan R dikali cos θ tambah I kali sin θ. Dan sekawan dari Z adalah R dikali cos θ kurang I kali sin θ. Pada bentuk polar bilangan kompleks Z, sudut θ disebut argumen dari Z, ditulis ARGZ. Sudut θ dengan θ kurang dari 2π dan θ lebih dari atau sama dengan 0, atau θ kurang dari atau sama dengan π dan θ lebih dari min π disebut argumen utama dari Z. Ditulis θ sama dengan ARGZ. Nah, pembatasan untuk sudut θ tersebut dipakai salah satu saja ya. Dua bentuk polar bilangan kompleks di mana Z1 sama dengan R1 kali cos θ1 tambah I kali sin θ1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos θ2 tambah I kali sin θ2 dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan θ1 sama dengan θ2. Lanjut, pokok bahasan yang kedua mengenai bentuk eksponen bilangan kompleks. Dengan menggunakan rumus Euler, E pangkat I kali θ sama dengan cos θ tambah I kali sin θ. Nah, bentuk polar dari bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dikali cos θ tambah I kali sin θ sama dengan R kali E pangkat I kali θ. Z sama dengan R kali E pangkat I kali θ merupakan penulisan bentuk eksponen dari bilangan kompleks. Dan kompleks sekawan dari Z adalah Z bar sama dengan R kali E pangkat negatif I kali θ. Kita masuk ke contoh dahulu, yaitu nyatakan Z sama dengan 2 akar 3 tambah 2I ke dalam bentuk polar dan eksponen. Penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari nilai R dan nilai θ-nya. Untuk mencari nilai R, kita gunakan rumus R sama dengan
akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Pada soal, nilai X adalah 2 akar 3 dan nilai Y adalah 2. Langsung kita masukin ke rumus menjadi akar dari 2 akar 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Lalu disederhanakan menjadi akar 12 tambah 4 sama dengan akar 16. Nah, hasil dari akar 16 adalah 4. Lanjut, kita akan mencari nilai theta. Tan theta sama dengan Y per X, sama dengan 2 per 2 akar 3, dan disederhanakan menjadi 1 per 3 akar 3. Karena nilai Z di sini berada pada kuadran pertama, maka arcus tan theta sama dengan pi per 6. Untuk menentukan bentuk eksponen dari bilangan kompleks tersebut, kita gunakan rumus Z sama dengan R kali E pangkat I kali theta. Sehingga diperoleh bentuk eksponennya adalah Z sama dengan 4 dikali cos pi per 6 tambah I kali sin pi per 6 sama dengan 4 kali E pangkat pi per 6I. Lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu bentuk pangkat bilangan kompleks. Bentuk pangkat di sini kita menggunakan rumus de Moivre. Apabila Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 tambah I kali sin theta 1, Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 tambah I kali sin theta 2, sampai Zn sama dengan Rn dikali cos theta n tambah I kali sin theta n, di mana n merupakan bilangan asli. Rumus de Moivre ini kita akan bagi dua, yang pertama untuk perkalian dan yang kedua untuk pembagian. Perkalian dua bilangan kompleks dapat dilanjutkan secara induktif dan didapat Z1 kali Z2 kali sampai Zn sama dengan R1 kali R2 kali sampai Rn dikali cos theta 1 tambah theta 2 tambah sampai theta n tambah I kali sin theta 1 tambah theta 2 tambah sampai theta n. Sedangkan argumen dari Z1 kali Z2 sama dengan theta 1 tambah theta 2 sama dengan argumen Z1 tambah argumen Z2. Akibatnya, jika Z sama dengan R dikali cos theta tambah I kali sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta tambah I kali sin N theta. Khususnya, jika R sama dengan 1, didapat rumus de Moivre, sama dengan cos theta tambah I kali sin theta pangkat N sama dengan cos N theta tambah I kali sin N theta, di mana N merupakan bilangan asli. Lanjut, pembagian bilangan kompleks Z1 oleh Z2 adalah sebagai berikut. Dan didapati hasil Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 kurang theta 2 tambah I kali sin theta 1 kurang theta 2. Dan argumen dari Z1 per Z2 sama dengan theta 1 kurang theta 2 sama dengan argumen Z1 kurang argumen Z2. Akibat lainnya, jika Z sama dengan R dikali cos theta tambah I kali sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos min theta tambah I kali sin min theta, sama dengan 1 per R dikali cos theta kurang I kali sin theta. Jika Z pangkat negatif N menyatakan 1 per Z pangkat N, dan N merupakan bilangan asli, dapat ditunjukkan pula bahwa Z pangkat N sama dengan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos min N theta tambah I kali sin min N theta. Jadi, rumus de Moivre berlaku untuk N bilangan bulat. Contoh, hitung negatif 1 tambah I pangkat 7. Penyelesaiannya,
Misalkan Z sama dengan negatif 1 tambah I, maka R sama dengan nilai mutlak Z sama dengan akar dari min 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2, dan tan theta sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1. Karena Z di kuadran 2, dipilih theta sama dengan 3 per 4 pi, sehingga diperoleh min 1 tambah I sama dengan akar 2 dikali cos 3 per 4 pi tambah I kali sin 3 per 4 pi. Dan min 1 tambah I pangkat 7 sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 21 per 4 pi tambah I kali sin 21 per 4 pi sama dengan akar 2 pangkat 7 dikali cos 5 per 4 pi tambah I kali sin 5 per 4 pi. Disederhanakan menjadi akar 2 pangkat 7 dikali min setengah akar 2 kurang setengah I akar 2. Dan hasilnya sama dengan min 8 kurang 8I. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat mengenai bentuk akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah akar ke N dari bilangan kompleks W apabila Z pangkat N sama dengan W dan ditulis Z sama dengan W pangkat 1 per N. Jika Z sama dengan rho dikali cos pi tambah I kali sin pi, akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R dikali cos theta tambah I kali sin theta yang diketahui, maka Z pangkat N sama dengan W atau rho pangkat N dikali cos NP tambah I kali sin NP sama dengan R dikali cos theta tambah I kali sin theta. Dari persamaan terakhir diperoleh rho pangkat N sama dengan R dan N kali Pi sama dengan theta tambah 2 kali K kali Pi dan K bilangan bulat. Akibatnya diperoleh rho sama dengan R pangkat 1 per N dan Pi sama dengan theta tambah 2 kali K kali Pi per N. Dengan demikian, didapat akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R dikali cos theta tambah I kali sin theta adalah Z sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos kali theta tambah 2 kali K kali Pi per N tambah I kali sin kali theta tambah 2 kali K kali Pi per N, di mana K merupakan bilangan bulat dan N merupakan bilangan asli. Dalam hal ini, ada N buah akar berbeda yang memenuhi Z pangkat N sama dengan W. Untuk memudahkan, dipilih bilangan bulat K sama dengan 0, 1, 2, sampai N kurang 1, di mana theta tambah 2 kali K kali Pi per N kurang dari 2pi dan theta tambah 2 kali K kali Pi per N lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga didapat Z1, Z2, sampai Zn sebagai akar ke N dari W. Contoh, tentukan negatif 16 pangkat 1 per 4. Penyelesaiannya, misalkan Z sama dengan min 16 pangkat 1 per 4, berarti harus dicari penyelesaian persamaan Z pangkat 4 sama dengan min 16. Tulis Z sama dengan rho dikali cos pi tambah I kali sin pi dan min 16 sama dengan 16 dikali cos pi tambah I kali sin pi. Sehingga rho pangkat 4 dikali cos 4pi tambah I kali sin 4pi sama dengan 16 dikali cos pi tambah I kali sin pi. Dari persamaan ini diperoleh rho pangkat 4 sama dengan 16 atau rho sama dengan 2.
4pi sama dengan pi tambah 2 kali K kali pi, atau pi sama dengan pi tambah 2 kali K kali pi per 4, dan K bilangan bulat. Jadi, Z sama dengan 2 dikali cos kali pi tambah 2 kali K kali pi per 4 tambah I kali sin dikali pi tambah 2 kali K kali pi per 4. Keempat akar tersebut adalah untuk K sama dengan 0, Z1 sama dengan 2 dikali cos pi per 4 tambah I kali sin pi per 4 sama dengan akar 2 tambah akar 2i. Untuk K sama dengan 1, Z2 sama dengan 2 dikali cos 3pi per 4 tambah I kali sin 3pi per 4 sama dengan min akar 2 tambah akar 2i. Untuk K sama dengan 2, Z3 sama dengan 2 dikali cos 5pi per 4 tambah I kali sin 5pi per 4 sama dengan min akar 2 kurang akar 2i. Untuk K sama dengan 3, Z4 sama dengan 2 dikali cos 7pi per 4 tambah I kali sin 7pi per 4 sama dengan akar 2 kurang akar 2i. Oke, telah berakhir materi pada pertemuan kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.